Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno, dan kali ini spesial karena kita akan mengulik lebih jauh isu-isu penting nih yang perlu kita bahas juga. Dua isu penting yang juga masih menjadi ancaman bagi perempuan atau juga masyarakat di Sulawesi Selatan bahkan di seluruh Indonesia. Dan kali ini kita akan lebih lanjut membahas dua ancaman yang Fio maksud adalah mengenai adanya kekerasan seksual dan juga pastinya ada kaitannya dengan HIV, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Dan untuk itu tema kita pada sore hari ini sudah kami kemas dengan tajuk Kampanye WAD 16 HKTP 2024, Jalan HAM, Jalan Menghentikan HIV GBV terhadap Perempuan. Dan pastinya Tribuners penasaran apa kepanjangan dari GBV itu. Nah, nanti akan kita bahas juga dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Tribun Timur. Ada Kak Aini Cici selaku bagian dari GIPA atau Global Inklusi Perlindungan untuk Perlindungan AIDS, selaku koordinator aliansi HAM untuk advokasi HIV and AIDS Sulsel dan juga Sulawesi Barat. Dan tentunya juga nanti akan bergabung bersama kami ada Kak Aflina Mustafaina selaku Ketua YPMP atau merupakan kepanjangan dari Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan. Langsung saja kita sapa narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Oke, mungkin boleh menyapa Tribuners dulu nih yang sedang menyaksikan kita. Silakan, Kak. Ya, Tribuners selamat sore. Selamat bergabung di kegiatan ini. Senang sekali saya atas nama Koordinator Aliansi HAM untuk HIV dan AIDS Sulawesi Selatan Barat mengucapkan terima kasih dulu nih kepada kawan-kawan Tribun Timur yang sudah memberikan ruang kepada kita untuk bersama-sama mengkampanyekan masalah HIV dan kaitannya dengan kekerasan terhadap perempuan. Oke, iya. Dan seperti yang tadi Fio sampaikan, mungkin sebagian besar dari kita itu kan sudah mengetahui bahwa data-data ya, Kak, apalagi ada postingan mungkin beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa Sulawesi Selatan ini peningkatan dari angka HIV itu ada peningkatan gitu ya, tertinggi juga. Dan nanti mungkin kita akan bahas juga lebih lanjut bersama Kak Aini, juga hari ini nanti akan bergabung juga Kak Pino ya, nanti kita sapanya. Oke, mungkin kita perkenalan dulu dengan Kak Aini, Kak Cici. Vio izin menyapa Kak Aini atau Kak Cici boleh ya? Boleh. Oke, baik. Kita mau perkenalan juga dengan Kak Cici, merupakan bagian dari GIPA ya. Tadi Vio sudah sampaikan juga. Lebih lanjut lagi mungkin Kak Cici boleh sampaikan sebenarnya GIPA itu bertugas dalam hal apa saja dan mungkin sudah sejak kapan nih, Kak? Iya. Jadi Global Inklusi untuk Perlindungan HIV/AIDS itu adalah advokasi kebijakan untuk hak asasi manusia dan keadilan bagi orang dengan HIV dan yang rentan HIV beserta keluarga. Jadi GIPA itu memang core programnya advokasi kebijakan. Karena GIPA itu memandang bahwa perlindungan hak asasi manusia yang paling strategis untuk mampu melindungi hak-hak orang dengan HIV dan melindungi masyarakat itu harus dengan hukum, harus dengan kebijakannya. Nah, sehingga GIPA mengambil posisinya di kebijakan hukumnya. Jadi kita mengawal kebijakan hukum dari perspektif hak asasi manusia, secara khusus hak perempuan. Jadi hak asasi manusia dan feminis itu menjadi ideologi landasan kita dalam bekerja. Jadi kita bekerja berdasarkan kerangka kerja hak asasi manusia. Nah, GIPA itu beroperasi diinisiasi 2008, kemudian kita 2009 itu langsung beroperasi di Sulawesi Selatan. Jadi kita bukan hanya bergerak untuk kawan-kawan yang ada di luar, tapi juga yang ada di dalam tahanan. Jadi GIPA juga adalah organisasi yang menginisiasi untuk perlindungan anak dan perempuan yang dengan HIV dan rentan HIV di dalam tahanan. Secara khusus kita bersama-sama dengan Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia itu mengawal atau bekerja sama untuk melindungi teman-teman yang ada di lapas perempuan Sungguh Minahasa. Dan hingga saat ini bagaimana? Apakah mungkin ada perubahan dari sejak beroperasinya GIPA sendiri? Memang tidak penuh ya, tapi alhamdulillah cara pandang itu sudah mulai berubah gitu kan. Cara pandang sudah mulai berubah. Kemudian kita sudah melihat bukan cuman kalau indikatornya kita lihat kawan-kawan legislatif juga sudah mulai merespon terkait dengan bagaimana kebijakan perda HIV yang ada sekarang itu harus direvisi, karena
kalau pertanyaannya adalah apakah pemerintah Sulawesi Selatan telah mengambil jalan HAM, jawaban kami belum. Jawaban kami belum, karena peraturan daerah yang dibuat untuk melindungi masyarakat dari bahaya HIV itu buat kami belum cukup kuat. Belum ada atau belum sepenuhnya? Dalam konteks perlindungan kami melihat masih belum kuat. Mungkin kalau untuk manfaat seperti pelayanan itu mungkin sudah cukup baik, meskipun tidak bisa juga dikatakan cukup baik, karena kalau kita mau lihat di remote area, kita lihat di daerah-daerah terpencil, kita lihat di wilayah pantai, di wilayah pulau-pulau terpencil, itu pelayanan HIV belum bisa terset up dengan baik. Kawan-kawan belum bisa mengakses ARV, sementara ARV itu adalah kebutuhan seumur hidupnya. Nah, tapi kawan-kawan pemerintah sudah mulai bergerak ke arah pelayanan. Nah, kita melihat terkait dengan konteks perlindungannya. Nah, buat kami pelayanan itu adalah duty bearer-nya pemerintah. Pemerintah memang harus melakukan itu, iya. Tetapi bagaimana persoalan terkait dengan psikososial akibat HIV positif? Orang di stigma, orang dihina, kemudian orang mendapat kekerasan karena status itu. Nah, itu yang buat kami belum ada di dalam dan diatur secara khusus di dalam Perda HIV nomor 4 tahun 2010 yang saat ini telah diterbitkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Iya, tadi mungkin juga disampaikan oleh Kak Gigi bahwa ada menyinggung soal legislatif nih. Iya. Mungkin kita melihat saat ini masih dalam situasi pilkada, nanti akan diputuskan juga beberapa hari ke depan gitu Dan kita juga melihat ada beberapa istilahnya keterwakilan lah perempuan untuk memimpin satu daerah kurang lebih ada 3 pemimpin yang menjadi bupati, selebihnya menjadi wakil bupati, dan ada juga wakil gubernur Sulawesi Selatan. Melihat adanya representasi dari perempuan-perempuan yang hadir di Pilkada 2024 hingga periode 2025 nanti, apa yang menjadi goals dari Kak Gigi? Iya, kami berharap di kepemimpinan yang baru, tentu kawan-kawan yang saat ini juga akan menjadi pimpinan politik karena ditetapkan berdasarkan keputusan politik gitu. Kita berharap juga bisa melihat bagaimana isu HIV itu dijadikan isu spesifik, karena kalau kita melihat isu kesehatan yang punya leg spesialis itu adalah HIV. Karena dia punya persoalan psikologi yang berbeda dari persoalan kesehatan yang biasa. Orang bisa dengan mudah mengatakan saya mendapatkan penyakit tertentu, tapi tidak dengan semudah itu orang bisa mengatakan dirinya terinfeksi HIV, karena sejak awal HIV telah dikonstruksi buruk sebagai dibawa dalam konteks moralitas masyarakat seperti itu. Iya, mungkin Tribuners saat ini juga kita sudah bergabung juga bersama kita, maksud saya sudah ada Kak Vino. Selamat sore Kak Vino. Iya, bagaimana kabar mungkin sebelum itu? Terima kasih tadi Kak Gigi untuk sudah memberikan kata pengantar juga. Kalau Kak Vino sendiri bagaimana kabar? Kabar baik. Kabar baik. Iya, mungkin boleh menyapa Tribuners dulu nih, dan kita kan nanti akan membicarakan lebih jauh nih mengenai tema kita hari ini, bagaimana jalan HAM untuk menghentikan lah adanya HIV dan juga GBV terhadap perempuan di Kota Makassar khususnya. Mungkin boleh menyapa Tribuners dulu Kak Vino. Silakan. Sapannya Tribuners ya. Iya, benar. Tribuners. 25 November sampai 10 Desember adalah 16 hari waktu di mana kita itu diberi kesempatan untuk mengkampanyekan isu-isu terkait perempuan. Nah, kenapa? Karena kita mau perempuan hidup secara layak. Apakah dia dengan HIV/AIDS, apakah dia perempuan disabilitas, apakah dia perempuan korban kekerasan, utamanya kekerasan seksual, itu semua harus kita
bilang dia harus hidup secara layak, mendapatkan layanan atas dirinya sebagai korban atau hak kesehatannya terpenuhi, hak-haknya sebagai korban lah terpenuhi, dan juga haknya sebagai warga sipil juga terpenuhi kayak begitu. Nah ini yang saya ingin menyapa para Tribuners, mari kita mengkampanyekan bersama hak-hak perempuan, utamanya dalam 16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. Dan ini masih berlangsung hingga Iya, saat ini, masih 10 masih Desember. dalam 5 Desember 2024. Hari ini mungkin khususnya ada agenda apa dari mungkin YPMP sendiri juga sudah hadir bersama kita juga, ada dari GAPI. Dua aliansi ini, satu aliansi yang tergabung dari beberapa organisasi maksud saya, sedang sibuk-sibuk apa nih? Mungkin dari Kak Pino? Kalau kami itu sedang sibuk melihat agenda-agenda politik ya, perempuan yang ini lolos. Tadi mungkin pertanyaan saya ya. Yang lolos pada pilkada Ya, ini. baik. Begitu. Yang masih menjadi ini ya, akan dikawal gitu ya. Akan Karena- dikawal baik, terus ya. iya. Berarti ada goals tadi saya sudah sempat tanyakan juga ke Kak Gigi. Kalau Kak Pino sendiri mungkin lebih khususnya dari Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan nih. Karena baru-baru ini juga kita tahu kan ada beredar kasus ya, kasus kekerasan seksual yang menimpa mahasiswa. Kemudian baru-baru lagi ini ada juga korban santri ya di Kabupaten Maros. Itu juga sudah viral juga. Melihat adanya kasus-kasus belakangan ini yang semakin gila rasanya. Iya, bagaimana tanggapannya, Kak? Ya, jadi kita itu pertama ya harus menyadari bahwa kedalaman sebuah kasus, utamanya kasus kekerasan seksual, Baik. itu karena ada satu pola ya yang tidak berlangsung dalam masyarakat kita secara baik. Misalnya satu pola parenting. Oke. Apa yang disebut pola parenting? Pola parenting itu adalah pola pengasuhan. Kalau yang di Instagram kan banyak beredar, pola kolonial nih, ini polanya Nikita Willy nih. Itu kan yang sering dibincang, tapi nggak apa-apa. Kalau saya nggak apa-apa, itu tetap menjadi sesuatu yang menjadi ikon ya, si Nikita Willy ini sebagai sebuah pola yang baik dalam melakukan parenting. Nah, ada dua feminis yang menulis soal bagaimana orang itu bisa yang disebut namanya grow up equal. Grow up equal itu adalah mereka itu tumbuh bersama, baik laki maupun perempuan. Karena kita kan di Indonesia itu sangat binary melihat gender laki dan perempuan saja. Kita tidak tahu ada banyak varian yang sebenarnya budaya kita sudah mewariskan itu, yang orang sebut 5 genders yang ada di Sulawesi Selatan, yang orang sebut bisu, calalai, calabai, urane, makunrai, tapi tidak diadopsi ke dalam pola parenting kita. Nah, ini di sini ada kekeliruan gitu ya. Nah, pola parenting ini masuk pada sistem patriarki. Oke. Itu. Jadi sistem patriarki ini melanggengkan diri dengan masuk pada banyak sistem nih, diantaranya pola parenting. Kita itu dibiarkan tumbuh berkembang menjadi laki-laki atau menjadi perempuan. Jadi laki-laki sesuai harapan masyarakat, jadi perempuan harapan masyarakat, tidak menjadi dirinya sendiri sebagai laki-laki atau sebagai perempuan atau lainnya, kayak gitu. Kenapa kita menyinggung atau lainnya? Karena dengan kita memperparah atau menajamkan ya perbedaan laki dan perempuan ini, berarti kita tidak membiarkan keragaman itu acceptance atau diterima oleh semua kalangan. Nah, karena itu memang musuh besarnya patriarki, bahwa ngapain kalian acceptance orang kalian cuma dua, laki dan perempuan, ya sudah itu saja. Nah, inilah yang disadur oleh masyarakat kita menjadi pola parenting. Nah, kita tumbuh tidak secara toleransi ya, melihat baik itu agama, jenis kelamin, ras, itu semua dibiarkan berkembang menjadi gap. Benar. Kita misalnya, ada benteng, ada etnis yang diminoritaskan, ada etnis yang dimayoritaskan, ada agama yang tidak diterima, intoleran orang dalam hal ini sampai bisa melakukan pembunuhan atas misalnya agama yang beredar yang dirasa tidak sesuai kayak gitu. Padahal mungkin itu adalah agama leluhur, atau mungkin penghayat yang menghayati agamanya. Dalam misalnya hak asasi manusia itu sangat jelas ya. Dalam artikel 3-nya itu bilang bahwa sebenarnya orang itu punya the right to believe.
Belief itu sesuatu yang kuat nih, melekat di sini. Nah, saya balik lagi ke pola parenting, itu sama juga. Kalau pola parenting tuh sudah terlalu melekat kuat di dalam hati dan pikiran kita, maka untuk merubahnya di saat kita besar belajar gender nih, atau belajar keadilan gender, maka itu susah sekali kita ubah. Kami ini misalnya merasakan belajar itu, untungnya ya kami merasakan belajar itu di usia-usia 20-an, itu belajar setiap hari tetap masih ada salah dalam pola cara berpikir. Itu karena itu dia sudah masuk dalam seluruh keyakinan tubuh kita ya, untuk menyatakan pada sikap kita pun demikian ya, menyatakan bahwa kita ini beda kayak gitu, kita ini beda, padahal itu sebenarnya kita sama kayak gitu. Nah, inilah yang harus kita kikis, bahwa patriarki itu harus ditepis dulu supaya dia bisa setara antara laki, perempuan dan yang lainnya kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Kalau dia sudah equal, maka itu akan mudah kita menerima perbedaan-perbedaan itu. Keragaman kita lebih pilih. Kalimat-kalimat positif tiap hari kita lebih inginkan. Kata-kata bahagia itu lebih ingin kita aktualkan daripada kita mulai dengan yang negatif. Setiap alasan ada validasinya, misalnya, maaf ya saya telat karena macet, ini hujan misalnya gitu. Emang males aja datangnya kayak gitu ya. Itu berarti kita tidak berusaha untuk keluar dari situasi yang negatif. Kita tuh, oh iya nggak apa-apa, mungkin kamu ini ya. Atau kita lihat temennya datang tiba-tiba sedih mukanya, kita harus nyapa, kenapa kamu tidak apa-apa di jalan, karena mungkin dia korban kekerasan tadi di jalan. Nah, inilah yang saya bilang acceptance itu dia bisa berimplikasi pada banyak hal yang mengasah sensitivitas kita untuk peduli. Untuk peduli pun pada korban kekerasan. Jadi kalau misalnya satu forum ya, kita terdiri dari 25 orang nih. Kita minta diangkat tangan. Di sini siapa yang setahun yang lalu dapat kekerasan? Itu masih banyak tuh yang angkat tangan. Berarti hampir semua orang dapat kekerasan. Di sini siapa yang sebulan lalu dapat kekerasan? Angkat tangan. Itu masih banyak. Di sini siapa yang tadi pagi dapat kekerasan? Itu masih ada yang pasti yang angkat tangan. Artinya kekerasan itu sangat dekat sama kita. Bukan miliknya korban, miliknya orang lain, tapi milik kita. Nah, kalau itu milik kita, maka ayo tuh kita secara sensitivitas kita bisa terasah. Berarti kalau korban ya harus kita datangi, kita peluk, kita tanyai, kita beri trust bahwa dia harus percaya bahwa dia bisa berubah tuh dari situasinya yang terpuruk saat ini menjadi lebih baik kayak begitu. Mungkin diperjelas dulu kekerasan yang dimaksud dekat dengan kita ini, apalagi kekerasan terhadap perempuan. Baik, apalagi mungkin kekerasan seksual. Ya, bentuknya boleh disampaikan, apakah mungkin kekerasan itu dikatakan ketika ada main tangan atau mungkin bahkan dengan sentuhan saja sudah dikatakan kekerasan. Ya, jadi kekerasan itu kalau kita lihat pada bentuk, itu kan ada fisik. Baik. Itu berarti agresi ke tubuh. Ada namanya psikis. Agresinya ke psikis kita. Dia tidak ngapa-ngapain ke kita, tapi kita sakit hati tuh dengan kata-katanya. Iya, intimidasi. Atau misalnya kalau sekarang kan di media sosial dibully kayak gitu. Nah, atau ekonomi. Yang dikit-dikit minta bayarin, kayak gitu-gitu. Nah itu, nggak punya modal ya. Masih kayak atau misalnya dia satu rumah tangga tapi si kepala rumah tangga karena dalam undang-undang perkawinan kita kan masih ada kata kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga ya. Itu tidak memberikan uang belanja yang layak, sehingga perempuannya itu juga harus yang menutupi, bahkan lebih banyak menutupi ongkos rumah tangganya. Jadi hal itu juga bisa dikatakan kekerasan. Iya, kekerasan ekonomi. Nah, ada juga seksual. Nah, seksual inilah yang ada satu undang-undang khususnya kan, yang namanya Undang-Undang PTKS itu baru disahkan 2023. Nah, sekarang kita bilang itu bentuk. Ada dia bisa terjadi di ranah yang sangat personal, itu karena dia dalam rumah tangga, atau malah personal yang tidak disebut rumah tangga. Ada hubungan antara dua orang. Dia bukan dinamain misalnya marriage, enggak apa-apa, tapi dia ada hubungan, itu bisa juga terjadi. HTS. Ya. Itu bisa juga karena mungkin dia tidak ada status, tapi dia punya benefit saling, benefitnya saling itu ya, saling ada benefit didapatkan perempuan, ada benefit didapatkan laki-laki. Akhirnya mereka berhubungan dalam satu waktu yang ternyata itu mereka saling toksik, tapi kemudian toksiknya itu lebih banyak
perempuan entah secara mental, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kekerasan seksual itu juga berbagai macam bentuknya. Yang disebutkan ada 9 yang masuk ranah kriminal. Yang misalnya pemaksaan perkawinan, aborsi dan lain sebagainya, perkosaan ya. Kan perkosaan dulu itu hanya penetrasi penis ke vagina, sekarang kan penetrasi apapun itu sudah masuk kategori dan apapun bentuknya, demo oral, demo apa itu semua masuk kategori perkosaan. Nah, yang dulu tidak diundangkan di dalam KUHP, sekarang sudah semuanya masuk kategori kayak gitu. Nah, kemudian ada yang paling unik nih yang tidak dikenali, tapi baru dalam undang-undang ini. Misalnya orang bilang kekerasan atau pelecehan seksual non fisik, yang mana tuh? Diteleponin tiap hari yang porno-porno. Diperlihatkan sesuatu. Benar, dikirimkan sesuatu. Terus kemudian ini nih, yang Taylor Swift itu dibuat satu manekin, kemudian manekinnya itu diibaratkan ini payudaranya ini apa? Itu daerah sensitifnya semua diremas oleh orang-orang, itulah yang disebut pelecehan seksual non fisik. Bisa dilaporkan. Karena diakomodir oleh undang-undang yang baru kita. Bagusnya undang-undang PTKS begitu. Nah, itu semua kekerasan yang sebenarnya harus dipahami satu persatu oleh kita semua sebagai perempuan. Pertanyaan saya udah benar ya, udah tepat. Harus diperjelas dulu kan. Ternyata bahkan membiayai seseorang aja seorang laki-laki ya. Maksudnya kodratnya kan laki-laki yang menafkahi ya. Kemudian itu saja sudah bisa termasuk dalam bukan kodratnya kali ya, aturan norma-norma ini, norma sosialnya. Hingga saat ini mungkin bagaimana GIPA kemudian juga dari YPMP juga bisa berkolaborasi dalam 16 hari ini. Kalau dari Kak Gigi mungkin ada kegiatan atau program mungkin yang sedang dijalankan? Iya, kalau kita ini kan agenda rutin ya, kita agenda rutin. Untuk di 24 tahun ini seri kegiatannya kita kemarin Good Morning WAD, kita juga sosialisasi dengan aliansi Gerak IWD dan 16 kekerasan itu di Car Free Day. Nah, kita memberikan juga kawan-kawan memberikan orasi politiknya tentang situasi yang terjadi, termasuk bagaimana dukungan kita terhadap teman-teman korban yang juga saat ini sedang berjuang di kampus yang saat ini terjadi, dan kita mendukung secara gerakan dan memberikan support moral. Kita memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukum yang berat, kalau perlu tidak lagi diaktifkan di dalam aktivitas pendidikannya. Korban tetap harus memastikan proses-proses pendidikan yang sedang dilalui itu tetap bisa diatasi. Yang berikutnya kita campaign media, radio, kemudian podcast, kemudian kita ada pendidikan SIDAU bagi pendamping HIV GBV karena kawan-kawan juga butuh peningkatan kapasitas ketika akan memberikan pertolongan kepada korban. Kemudian kita akan mengakhiri dengan sosialisasi HKSR dan HIV GBV kepada forum keluarga orang tua dengan anak disabilitas Kota Makassar. Jadi dengan YPMP itu adalah satu dari organisasi yang kemudian engage bersama kita sejak di 2009 untuk kemudian gerak. Karena ini kampanye, tentu ini harus dibawa dalam kampanye bersama. Kita yakini bahwa tidak bisa satu persoalan itu hanya diselesaikan oleh kita, bahkan pemerintah yang punya kewenangan segede ini juga pun hingga saat ini kita melihat kasus kekerasan masih terjadi di mana-mana. Dan yang paling mirisnya kan tempat-tempat pendidikan yang harusnya aman bagi kawan-kawan perempuan pun ternyata tidak aman. Ya itu agenda kita di 2024 untuk kekerasan terhadap perempuan secara khusus. Kita mengawal di isu bagaimana kawan-kawan perempuan yang terinfeksi HIV yang menjadi korban kekerasan itu bisa mendapatkan paling tidak semangat bahwa masih ada orang seperti kita, masih ada tribun yang mau kemudian bersama-sama menyuarakan. Kita meyakini bahwa kekerasan seksual tidak dengan otomatis memang membuat orang terinfeksi HIV. Tetapi ada kemungkinan dia jatuh terinfeksi HIV atau penyakit lain, mengingat kita tidak tahu tracking record perilaku nih, pelakunya maksudnya. Sehingga kita harus memastikan bahwa seluruh korban kekerasan seksual itu harus mendapatkan perlindungan dari sisi manapun.
Nah itu agenda-agenda yang memang sudah menjadi rutinitas kita untuk mengkampanyekan. Secara khusus untuk di JIPA kita mengawal perempuan dengan HIV dan atau perempuan yang punya kemungkinan untuk terinfeksi HIV. Nah kita tahu bahwa salah satu di September tahun baru-baru ini kita juga bersama dengan Koalisi Buruh Migran Berdaulat Indonesia memulangkan satu teman perempuan dari Sulawesi Selatan yang terinfeksi HIV. Dan sekarang sudah aman, alhamdulillah udah ada dalam keluarga. Tinggal kita sekarang dan masyarakat untuk menerima secara kondusif seperti itu. Jadi memang kalaupun mungkin mereka tidak berada dengan kita, paling tidak kita harus memberikan keyakinan pada keluarga bahwa kita ada untuk mereka. Itu sebenarnya tujuan awal kenapa campaign terhadap kekerasan ini penting untuk disuarakan agar keluarga juga punya semangat ya. Karena kadang yang paling sulit buat keluarga itu bukan menerima anak atau korban, tapi dia malu dan takut dengan masyarakatnya. Nah, kita berharap tetangga, masyarakat itu bisa kemudian memberikan supporting system yang kondusif. Jangan salahkan korban, yang salah pelaku. Korban nggak pernah salah, yang salah itu adalah pelaku. Dan sehingga kita berharap kawan-kawan yang kemudian saat ini bergerak bersama-sama dengan kita itu bisa mengkoneksikan. Nah, terima kasih karena Tribun Timur telah mengkoneksikan kampanye ini bersama kita. Itu. Jadi hingga saat ini mungkin tantangan terbesar dari advokasi ya, kita sebutnya advokasi atau mungkin edukasi untuk bisa memberikanlah pemahaman juga kepada masyarakat luas tadi seperti yang dikatakan bahwa bukan salah korban, tapi yang perlu disalahkan itu pelaku. Nah, berarti tantangan terbesarnya ada di mana nih, Kak Ji? Kalau tantangan kita nih ya, tantangan kita lihat itu biasanya cara menyikapi korban, gitu kan? Cara menyikapi korban itu yang pertama, korban itu kalau misalkan dia, katakanlah misalkan dia ada dalam Satgas Perlindungan Kekerasan, nanyanya itu pasti seperti dia adalah pelaku, tidak ramah korban. Itu yang berikutnya adalah hukuman-hukuman yang diberikan kepada pelaku itu masih bersifat kalau kita sebut impunitas ya, seolah-olah pelaku itu tidak dilindungi, padahal clear nih sudah ada korbannya. Dan tadi Pino udah bilang nih udah ada undang-undangnya. Kita bisa ngebayangkan nggak sih kalau ada seorang dosen, kemudian ada sebuah institusi dengan kelembagaan kebudayaan memberi, itu kan contoh, itu berarti kita ingin menitikan peradaban itu. Apa mungkin ya ada sebuah pendidikan meletakkan peradaban itu? Ini harus makanya ya kalau misalkan kita tidak mau memulai memberikan jejak peradaban yang buruk, ya pelakunya dikeluarin. Itu kan clear, gitu kan? Jadi bagaimana ada seorang pendidik kemudian meletakkan jejak itu? Akal sehat mana sih yang bisa terima itu? Saya bingung gitu, ada akal sehat yang bisa mau gitu kan. Skorsing nanti mungkin Pino bisa menjelaskan. Yang tentu kita tidak bisa terima secara akal tuh, kita nggak mungkin bisa terima itu gitu kan. Apalagi korban. Iya, benar. Ya kan, kamu dipecat di skorsing, taruhlah katakan mungkin pelayanan lain tidak terima, tapi kan kamu dapat gaji misalkan begitu. Hal-hal lain, dan kamu sebagai orang yang sudah punya power, ketika kamu bersoal, ya kamu bisa aja kemana-mana yang kemudian membuat kamu bisa melupakan. Oh tidak, dengan korban. Korban itu nggak bisa kemana-mana. Meskipun dia punya, bahkan dengan katakanlah korban dalam kondisi dengan kekayaan yang tinggi pun belum tentu dia bisa, karena dia mentalnya terserang. Ada traumatis ya. Baik, apalagi dengan korban-korban yang memang secara kondisi dia miskin. Lalu bagaimana dengan perasaan-perasaan keluarga? Yang ditanggung, yang mungkin dia akan beban, aduh malu nih keluargaku, itu tidak pernah biasanya dipikirkan oleh korban dan mereka yang akan mengambil kebijakan terkait itu. Nah, kalau aku melihat itu sepertinya terjadi di Unhas. Ya harus bilang itu mungkin barangkali kita. Karena sudah jelas. Sudah jelas, dan juga banyak teman-teman yang menyuarakan. Dan barangkali pun skorsing yang diberikan, atau katakanlah dengar terakhir itu katanya rektor sudah memberikan rekomendasi kepada Mendagri, itu mungkin karena gerakan mahasiswa dan gerakan perempuan. Kalau enggak mungkin ya kita tahu setelah itu kan terblow up juga, dan dalam tanda kutip dia masih berada di
kampus dan Area ngajar. kampus. Itu bagaimana korban-korban yang masih ada di seputar kampus, pasti kita rasakan ketakutan. Jadi buat kita itu tidak adil. Jadi persoalannya ada di situ. Oke. Penanganan yang tidak adil untuk korban. Konkretnya seperti itu. Masih sampai saat ini, ya. Ya, fakta Unhas itu Baik. konkret yang kita nggak bisa bantah. Apa yang mau kita bisa bantah dengan konkret? Kan faktanya kelihatan seperti itu ya. Nah, begitu juga kalau kita mau lihat kasus adik tuli nih sekarang. Iya, iya. Minta maaf kalau saya harus mungkin mewakili teman-teman organisasi disabilitas, tapi mungkin harus kita suarakan. Itu kan kasus yang sekarang itu pelakunya juga dibela, gitu kan. Bahkan buat kita sekolah malah melindungi pelakunya karena dia guru. Dan yang paling miris itu laporan tidak dipercaya. Ya gimana caranya pemerkosaan mau ada saksi, Mbak? Makanya undang-undang itu kan tindak pidana kekerasan seksual itu mengatakan ya suara korban itu adalah saksi. Masa kita harus maksudnya gini, di mana ada orang mau memperkosa dia manggil Tino, liatin gue mau perkosa ini nih. Benar. Itu kan makanya kalau misalkan dunia kampus pun tidak bisa memahami undang-undang ini, terus kita kemana ya kita mau? Ada lembaga pendidikan baik, ada lembaga pendidikan harusnya kita bisa menjadi kawan kita, ternyata faktanya tidak seperti itu. Nah itu mungkin kalau ditanya mengapa hambatan terbesar. Kita ini kan, kami nih Mbak NGO, orang yang tidak punya kewenangan. Duty barrier itu kan ada di negara, harusnya negara mengambil tindakan itu, gitu kan. Ya kalau, ya kebetulan kalau kita itu kan kerjanya frameworknya hak asasi manusia. Duty barrier-nya ya harus kita kejar ya pemerintah dong, jangan kita gitu kan. Nah kita berharap Mendagri bisa menyetujui nih rekomendasi rektor supaya ya dia harus dipecat agar memberikan efek jerah. Benar. Karena itu juga kan bukan kita ya, karena itu permintaan korban loh. Baik. Sehingga kalau kami bergerak titiknya korban, apapun kami akan berjuang berusaha untuk apa suara korban itu kemudian terpenuhi. Baik. Jadi itu kalau mau dibilang hambatan yang saat ini terjadi dan sulit buat kita keluar dari persoalan ini. Iya, baik. Mungkin tapi sudah cukup jelas sekali dari Kak Pino. Tapi kita mau dengar dari Kak Pino maksud saya. Tadi dari Kak Ji. Kalau Kak Pino sendiri ini mungkin mewakili bagaimana hingga saat ini kita juga melihat korbannya. Bahkan banyak yang mengatakan kita kan tahu bersama ada satu chat yang tersebar, kemudian ditaunya adalah sosok perempuan yang bagaimana ya komunikasi antara perempuan dengan perempuan, tapi malah mendukung pelaku gitu. Kita tahu bersama ya, dan pasti Kak Pino lebih paham maksud saya. Kita ya beredar betul. Ya benar. Lantas mungkin melihat hal ini harusnya kan woman super woman nih, ya. Tapi kenyataannya tidak. Yang bisa dijelaskan Kak Pino untuk kita lebih paham lagi nih mengenai satu masalah ini seperti apa? Tadi dulu kita ngomong ya soal kerangka parenting. Oke. Jadi parenting itu yang sudah ada pengaruh patriarknya, itu dia tidak melekat langsung pada perempuan, tapi perempuan pun semua harus belajar untuk menanggalkan patriarki itu supaya dia bisa equal dan equity, kesetaraan dan kesepadanan. Nah, sekarang kita mau bilang gini, kenapa duty bearer-nya harus pemerintah? Karena kita strict dulu di sini nih, bahwa pada pemerintah lah orang meletakkan sesuatu bahwa pemerintah itu adalah melayani. Kenapa dia melayani? Karena dia punya anggaran untuk melakukan pelayanan. Baik. Sementara kami ini adalah orang yang dengan support bantingan. Bantingan itu kayak Jiji punya duit berapa nih? 100. Saya punya 1 juta nih Kak. Yuk kita dengan 1.100.000 kita nolongin korban. Nyawer. Misalnya. Jadi kita nyawer. Jadi sukarelawan gitu. Sukarelawan. Jadi duitnya itu tidak ada sama sekali. Baik dari dukungan pemerintah maupun dari dukungan lainnya. Karena kita kan fundingnya menghilang ketika kita udah menyatakan diri menjadi G20. Seolah-olah kita negara kaya nggak perlu disupport lagi. Padahal korban itu masih harus disupport oleh lembaga-lembaga perempuan seperti kami ini. Nggak apa-apa, pemerintah. Makanya kenapa kami desak pemerintah untuk sebagai duty bearer atau sebagai orang yang paling bertanggung jawab, yang mengholder lah atau memegang semua problem, ini bertanggung jawab. Kalau kampus dibilang duty bearer ya memang, karena dia juga
ada di bagian itu. Nah, sekarang kita meletakkan begini. Ada kerangka HAM yang perlu dipahami terkait dengan korban. Kerangka HAM pertama adalah korban itu punya hak atas kebenaran. Tadi kayak Gigi bilang, nggak dipercayai. Banyak sekali orang yang datang, kemudian nggak dipercayai. Dianggap kamu halu kali. Kamu tadi pagi makan apa? Kayak begitu-gitu. Itu seolah-olah korban dibawa pada situasi dia yang bingung dengan dirinya. Itu saya korban loh ini. Kan korban itu, dia itu kan punya tiga psikis. Seluruh korban punya 3 psikis ketika dia mendapat peristiwa kekerasan. Pertama, dia tuh kan ingin flight, ingin lari. Tapi kemudian situasi ada tembok nih. Misalnya saya di dalam sini, saya dikejar nih untuk ada orang yang melakukan kekerasan. Saya nggak bisa, pintunya terkunci, ada tembok sana, tembok sini. Saya mau terjun, lantai 8, misalnya kayak gitu. Nah, saya terdesak, mau flight nggak bisa. Kemudian mau fight, saya mau lawan dia lebih gede. Terus saya juga berhitung, lah bos gua nih, ngapain saya lawan? Besok yang ada saya dipecat kayak gitu. Nah, akhirnya saya memilih freeze. Nah, tapi freeze ini jadi 3 ini bisa saja terjadi. Nah, yang mematung itu kita bisa lihat nih. Saya masuk di lift, terus kemudian tiba-tiba ada cowok masuk di lift. Saya mau mencet apa kayak gitu, sudah liftnya jalan. Tiba-tiba dia berusaha melakukan kekerasan pada saya hanya bisa freeze. Karena saya nggak bisa apa-apa lagi. Situasinya, saya mau lari kemana? Orang liftnya jalan, kayak begitu. Nah, itu situasi itu yang penting dipahami oleh semua orang, bahwa korban ada pada posisi itu. Jadi segala ceritanya, itu kita harus amini bahwa itu benar. Bahwa nanti dia halu, dia apa, itu nanti kita cari. Tapi pada saat dia datang mau bercerita, maka kita harus punya rasa empati yang kuat bahwa benar dia. Gitu. Kedua, dalam kerangka dia sebagai korban, dia punya hak atas keadilan. Jadi apapun yang kita bilang, dia harus punya rasa adil. Rasa adilnya itu apakah dia dikonseling dulu, diperbaiki kondisi psikologisnya dulu, lalu kemudian dia mau ngomong, terus kemudian, nah sekarang pertanyaannya, psikolog mahal. Kita mau layanannya kemana? Kami ini kalau bantingan cuma 100-200, mana mungkin bayar psikolog untuk korban. Harus kembali lagi ke layanan negara. Nah, kayak gitu. Tapi kalau layanan negara tidak menyediakan psikolog yang egaliter, yang tadi equal dan equity, gimana tuh? Mau memahami korban kayak begitu. Nah, makanya psikolog pun harus dapat latihan. Karena kan kita nggak gampang tuh mendampingi. Yang namanya damping itu kita nggak berhadapan begini nih. Kalau berhadapan itu interogasi, tempatnya di polisi di sana ya. Nggak usah diinterogasi. Yang ada adalah kita mendamping. Damping itu di sampingnya. Kamu mau apa? Saya ada di sampingmu. Kamu harus kuat loh, saya ada di samping gitu. Itu namanya pendampingan. Jadi jangan ngomong kata pendampingan kalau Anda belum tahu skill mendampingi. Yang ada interogasi kamu bilangnya pendampingan. Jangan begitu tuh yang chat beredar itu kan. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang harus dipahami, dalam kerangka ini harus dipahami situasi dan kondisi korban. Karena dia coming in saja dirinya sebagai korban itu susah. Apalagi dia mau melapor, apalagi dia mau menyatakan diri. Dan yang terpenting adalah bagaimana hak dia jadi atas kebenaran, keadilan dan pemulihan itu dia dapatkan. Jadi dia harus betul-betul pulih kembali pada kondisinya semula. Kalaupun tidak semula, masih ada 0, sekian persen nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita sudah memberikan layanan yang terbaik bagi korban. Nah, inilah sebenarnya yang harus dipahami. Pun bagi institusi seperti Unhas, kayak gitu. Nah, ini yang harus dipahami. Trust yang penting yang kita naikkan, bahwa semua korban harus percaya. Karena apa, Mbak? Tadi saya mau sambung waktu saya bilang tadi pola parenting di awal. Bahwa semua korban harus dipulihkan supaya dia besok nggak jadi pelaku. Yang paling penting. Iya, karena kalau dia pelaku, dia menambah jumlah pelaku. Karena dia kalau tidak dapat pemulihan, terus ada lagi satu yang disebut tidak berulang, itu kan biasanya korban kenapa speak up? Itu karena dia nggak mau ada korban lain. Nah, itu namanya hak atas keberulangan, itu dipotong tuh di situ supaya orang nggak berulang mendapatkan dirinya berulang sebagai korban, atau ada orang lain yang mendapatkan dari pelaku yang sama. Kayak begitu. Nah, itu yang sebenarnya kita pengen selesaikan. Nah, sekarang kebingungan orang adalah bagaimana keberpihakan itu lebih besar pada pelaku daripada pada korban. Nah, itu tadi. Karena ini frame kita yang masih patria.
melihat tubuh perempuan sebagai komoditas, melihat tubuh perempuan adalah objek, tidak menempatkan pada subjek. Ketika korban orang menjadi korban, korban lagi ditempatkan begitu, Mbak. Gini ya, orang gampang saja menyebut korban harus masuk proses hukum. Korban sendiri yang harus jawab, apa dia sudah siap. Korban mau melapor, korban sendiri yang jawab, apa dia sudah siap. Kayak begitu. Inilah yang disebut bahwa layanan kekerasan terhadap perempuan harus fokus ke korban. Bukan fokus ke lembaga, bukan fokus ke kampus, dan bukan fokus ke pendamping. Kalau ego saya, ya saya mau semuanya dituntaskan biar orang ini dipecat karena saya jengkel misalnya sama. Tapi saya nggak boleh begitu kan. Yang ada saya harus tetap fokus pada korban. Jadi orang-orang yang memaksakan kasus ini harus reda, kasus ini menjadi viral, kasus ini kita sudah ditanyain oleh nasional, bahkan dunia internasional dibincang, kok Unhas begitu. Itu nggak usah dari kacamata kita. Itu selesaikan sendiri, bahwa Unhas bertanggung jawab, ya bertanggung jawab saja dengan situasi dan kondisi kampus. Jangan malah represif dengan aktivitas yang untuk melawan. Sebenarnya perlawanan adalah bentuk karena kemuakan terlalu banyaknya dibiarkan pelaku-pelaku bercokol di dunia akademik. Karena dia tidak melihat dan memberi kasih sayang bahwa anak didiknya adalah anaknya. Dia merasa itu objek seksual. Ada sedikit cantik, apalagi kan sekarang orang lagi senang-senangnya skincare. Baik. Iya, Boleh jadi dong, skincare, orang maksudnya gini, ini perempuan kan mengekspresikan dirinya menggunakan skincare. Gak apa-apa dong, kita cantik dikit kan. Atau makeup ya. Iya, atau Boleh makeup. dong. Iya nggak apa-apa. Boleh. Saya mau masuk di kampus ya udah begitu zamannya kayak gitu ya. Tapi kemudian kalau kamu melihat dia sebagai objek, ya yang salah si korban atau otakmu? Kan otakmu yang salah, bukan si korban yang salah kayak gitu. Tapi kita berusaha digiring, iya sih, karena mereka sih lebih senangnya skincare daripada beli buku. Ya, hello, itu sih ada di otak kalian, bukan di mental atau korban kayak begitu. Terbuka, Iya, yang itu kan korban yang disalahkan lagi. begitu. Nah inilah yang tidak berusaha dibuat sedemikian rupa bahwa dia adalah dosen, dia mempunyai jarak antara mahasiswanya dan dia, tapi dia tidak memandang mahasiswa sebagai objek. Itu kan kalau sebagai objek kayak dia serigala yang mau menerkam. Ada sedikit peluang, cari cara untuk melakukan pelecehan. Ada sedikit peluang, dipegang-pegang, dipeluk-peluk lah di seolah-olah anak, padahal dia sedang mendapat kesempatan kayak gitu. Nah inilah yang sebenarnya itu harus ada latihan khusus juga dalam pendidikan kita yang bukan cuma secara intelektual. Pendidikan kita masuk, tapi attitude kita tidak berubah kayak gitu. Nah ini nih yang parenting plus model-model pendidikan yang kayaknya perlu perubahan dan perombakan total kalau mau kasus kekerasan terhadap perempuan ini selesai. Kayak gitu. Berarti dalam hal ini mungkin yang saya tangkap juga dari Kak Pino adalah ketika akan memberikan bimbingan, kita katakan bimbingan skripsi nih ya, dosen juga harus punya ada skill untuk membimbing berarti ya. Biar tidak ada kejadian serupa lagi yang terjadi begitu. Tadi juga dikatakan oleh Kak Ji bahwa yang harus didengar itu apa yang diinginkan korban, ya kan? Kalau korban juga takut untuk menyuarakan apa yang seharusnya, itu kan karena ada intimidasi dan sebagainya dari pihak luar. Langkah solutifnya apa dong, Kak? Iya, kalau misalkan tadi ditanya kenapa chat yang beredar antara perempuan dan perempuan. Ya kan perempuan sering dibenturkan tuh. Kalau aku ngelihat itulah, sorry aku harus bilang itulah gambaran Satgas yang masih patriarki. Gitu kan. Karena dia bagian dari, setahu aku kawan perempuan, karena aku juga terkirim kan itu. Itu adalah seperti Pino bilang gitu. Kita sebagai seorang pendamping itu kita punya skill, bukan cuma itu, tapi juga ideologi kita harus terbangun. Karena kalau skill itu kita bisa cari di YouTube, kita bisa cari apa. Tapi kalau ideologi tidak terbangun, ideologi memahami korban gitu kan. Karena kalau kita feminis, kita tuh berdirinya di tubuh korban. Jadi Pina bilang tadi bahwa geraknya harus dari korban nih titik. Kalau kita bagian dari gerakan ini mendukung gerakan kampus, itu karena memang suara awal dari korban, dia nggak mau tuh dosen ada di situ. Jadi memang bukan dari kita. Kita hanya berupaya agar suara korban itu betul-betul terwujud sesuai dengan harapan.
Nah tentu kita tidak suka yang Pino bilang tadi represif. Mbak tahu nggak yang ditangkap juga adalah perempuan, yang ditahan direktorat itu juga perempuan. Malam-malam kami melakukan konsolidasi. Apakah perempuan aman di sana? Saya tuh sampai bilang, kalau memang mereka nggak dikasih makan, kalau nggak cukup, ayo dong kita patungan. Ada kemungkinan perempuan yang ditahan juga lagi menstruasi atau mungkin pada saat itu dia akan menjelang menstruasi. Itu chat kami di kawan-kawan. Nah jadi yang Pino bilang, bagaimana ada persoalan, ada pelaku yang salah, kemudian represif, itu nggak logis sama sekali. Buat kami yang melihat. Nah sehingga kalau kita mengatakan bahwa ketika ada korban yang tidak mau kemudian bersuara, nah kan kepekaan itu harusnya ada di kita. Gitu. Ya jangan minta korban, makanya kita Mbak, korban itu bicara saja, atau dia tidak bunuh diri saja, buat kami sudah kesyukuran yang luar biasa. Apalagi dia sampai berani melapor, itu langkah yang gila banget. Kan kita nggak berada di korban nih, sehingga kita bisa ngomong. Bertahun-tahun kami bersama mendampingi korban selalu bilang, kenapa harus aku ya? Misalkan gitu, itu selalu dikatakan gitu, kenapa harus aku, kenapa bukan yang lain? Dan bersyukurnya korban yang secara kebetulan memang didampingi oleh Pino, itu adalah korban yang berani. Sehingga ya kita harus mendukung itu, memberikan situasi yang kondusif. Jadi jawabannya, apabila korban tidak berani melawan, ya kita yang harus peka gitu. Apalagi dengan daya intelektual kita, harusnya kita malu dong kalau kita nggak peka. Dengan selevel pendidikan yang begitu gede yang menjadi katakanlah dia orientasi kampusnya wilayah timur gitu, dengan segudang orang yang ahli menurutnya, harusnya lebih peka dong dari kami yang bahkan dari korban sendiri. Ya jadi kalau kita yang harus peka, dan kepekaan itu harus dilatih. Nah melatih itu seperti Pino bilang, ya rubah pola parenting kita. Udah nggak boleh lagi seperti dulu yang ya urusan urusan rumah tangga, ya nggak bisa tuh, itu kan di dalam rumah tangganya nggak boleh tuh. Ketika kita mendengar ada perempuan teriak, kemudian kita nggak boleh masuk mengintervensi. Jadi ya mulai dari kita memang harus dirubah. Jadi kalau tadi Mbak, kenapa ada chat yang beredar, itu adalah cara patriarki bekerja, cara patriarki melindungi pelakunya. Perempuan dengan perempuan dibenturkan. Dan karena saya harus mohon maaf karena teman-teman Satgas adalah teman-teman perempuan kita juga, tapi tentu harus kita melihat ketika ada perempuan mana nih yang relasinya lebih rendah. Ya saya harus mengatakan yang harus kami dukung relasinya adalah relasi yang rendah korban. Ya kita melihat Satgas yang ada, yaitu perwakilan daripada patriarkinya kampus yang terlihat dengan kita, cara dia memperlakukan korban yang sangat integratif. Itu kalau yang ditanya kenapa ketika korban tidak menjawab apa yang harus kita lakukan. Itu yang ya mungkin nanti Pino bisa menjelaskan terkait dengan kondisi korban karena Pino yang ketemu secara langsung. Iya benar, ini satu pertanyaan penting juga dan juga menjadi pertanyaan terakhir bagi segmen ini, untuk segmen ini. Kabar dari korban itu juga memang mau saya tanyakan, cuman saya agak sungkan tanyanya, takut tidak boleh atau seperti apa, yang bisa disampaikan aja Kak. Ya secara publik itu seharusnya tidak gaduh ya dengan situasi korban. Gaduhnya cukup pada situasi penanganan. Karena kalau kita gaduh pada situasi korban, itu sebenarnya mengganggu korban. Sementara kalau kita gaduh pada situasi penanganan, itu kan seharusnya ditarik satu kesimpulan oleh lembaga yang dikritik penanganannya untuk memperbaiki. Nah, Kak Jiju tuh udah banyak tuh kasih ulasan. Kenapa itu orang harus gaduh. Nah, jangan menunggu kegaduhan itu datang dari sebuah hingar-bingar ya, ada pembakaran dan lain sebagainya. Karena itu makin menambah gaduh. Cukup jangan panik lah sebagai satu kelembagaan, apalagi itu lembaga kampus yang terlalu banyak teorinya. Jangan menjadikan teori itu menara gading aja. Pakai tuh teori untuk kalau ada tindakan begini apa ya yang kita harus cari. Masa security-nya dikirim untuk nakut-nakutin si mahasiswa, masa security-nya dikirim untuk menghentikan tulisan para pewarta, itu kan nggak bisa sebenarnya gaya begitu. Gayanya adalah harus elegan, pakai ilmu-ilmu. Saya tahu Unhas itu punya ilmu komunikasi yang baik.
punya psikolog yang handal, itu semua dipakai oleh kampus untuk membereskan situasi. Bahwa dalam kondisi emergency orang bisa panik, oke, enggak masalah. Tapi dalam penanganan kelanjutannya ya perbaiki dengan cara elegannya akademik. Jangan dengan cara elegan, kan berbeda dengan cara kepolisian misalnya menangani, kemiliteran menangani. Ini kampus loh. Jadi kampus itu harus elegan, harus menggunakan segala ilmu yang sudah diproduce-nya untuk membenahi itu. Kedua, kegaduhan orang menanyakan korban itu, saya cukup ini ya, seperti saya itu kehilangan sebuah pelajaran penting di mana kita itu diasah sensitivitasnya dalam melakukan penanganan pun sampai ideologis yang Kak Gigi bilang bahwa seorang feminis itu melakukan konseling feminis pun itu harus berdiri pada korban. Sehingga kita itu akhirnya tidak berjarak. Korban adalah saya. Gitu. Kita nggak bilang dia korban, enggak, tapi korban adalah saya. Ketika korban saya merasa saya tidak bisa bertemu dengan publik, maka itu juga yang pasti dirasakan korban. Nah, kondisi korban yang up and down secara psikologis itu mungkin pasti datang dari tekanan yang tadi juga Kak Gigi sudah sampaikan bahwa dia memikirkan sangat detail soal pendidikannya apakah masih bisa berlanjut, soal keluarganya, belum keluarga besarnya. Batihnya dulu yang di ini tuh, ibu saya gimana, kalau dia sakit gimana, kalau dia malu gimana, nanti masa depan ininya gimana, nanti saudara saya juga digini, itu semua akan dipikirkan oleh korban. Korban itu tidak hanya berpikir soal kasusnya, dirinya sendiri itu. Makanya saya bilang teman-teman publik marilah berhenti gaduh untuk urusan korban. Biarkan kita fokus ya layanan kita pada korban. Karena apa yang terbaik bagi dia, itulah yang kita layanin. Kalau misalnya kita bilang secara strategis nih hitung-hitungan saya langkahnya nggak tepat nih, nggak apa-apa. Tapi dia sudah memilih langkah itu. Ya itu kita hargai dan itulah yang kita berikan pendampingan secara maksimal. Maksudnya ini kita menempatkan diri untuk bisa berposisi di korban. Iya, berposisi atau empati lah. Iya. Oke, lantas mungkin untuk closing statement kita tentunya mungkin ada harapan atau mungkin yang mau didengarkan kepada pemerintah, apalagi mau memasuki pemerintah baru nih. Kalau Kak Ji dan juga Kak Pino mungkin mau menitipkan harapan seperti apa? Ya, kalau kita dari Aliansi HAM untuk Advokasi HIV dan AIDS untuk kepemimpinan pemerintahan yang baru, kita masih mendorong untuk perlindungan HIV/GBV. Kita berharap pemerintah yang saat ini segera melakukan revisi Perda HIV nomor 4 2010 untuk kemudian menggantikan dengan kebijakan yang baru dalam kerangka kerja hak asasi manusia dan perempuan, karena itu sudah dijanjikan oleh kawan-kawan legislatif juga sekitar 2-3 tahun yang lalu. Kita berharap di kepemimpinan yang sekarang dan juga struktur legislatif yang baru itu bisa terwujud. Itu harapan kami. Buat kita tidak ada yang lebih strategis untuk melindungi hak korban daripada hukum, karena jaminannya harus hukum. Jadi perlindungan atau perlindungan hak itu tidak boleh charity. Negara harus hadir lewat kebijakan yang adil. Itu pesan kita untuk pimpinan yang baru, pimpinan politik yang baru. Baik, terima kasih Kak Ji atas closing statement-nya, dan juga kita mau mendengar Kak Pino mungkin mewakili dari yayasan khususnya untuk pemerhati kasus perempuan, seperti apa harapannya? Ya, jadi saya ingin ya bilang ini masa di mana loreng itu dianggap sebagai sesuatu yang manis, cantik, dan lucu. Kalau itu sudah dilekatkan pada masyarakat, artinya simbol loreng itu diminta untuk memperbaiki sistem-sistem komando yang selama ini mereka terapkan untuk lebih equal dan equity. Memang banyak hal yang harus dipelajari soal perempuan, karena seperti HIV/GBV itu adalah hak perempuan yang sebenarnya tidak mencuat sebagai isu yang mayoritas, tapi dia minoritas. Hak-hak disabilitas perempuan, hak-hak perempuan adat,
hak-hak buruh migran perempuan, hak-hak perempuan sebagai people affected atau orang terkena dampak akibat konflik sumber daya alam, yang semua terbungkus dalam WHRD atau Women Human Rights Defender atau perempuan pembela HAM, yang seharusnya mendapatkan tempat di negara ini untuk dibela. Kemudian dipenuhi hak-hak konstitusionalnya dan dipenuhi hak asasi manusianya. Nah, saya ingin pemerintah itu mempelajari secara detail, ya, secara detail bagaimana perempuan dengan segala isu dan posisinya, lalu kemudian membuat satu formula untuk layanan pada perempuan yang lebih kompleks dan komprehensif tentunya. Jadi itu harapan saya untuk pemerintahan baru, semoga bisa berjalan dan berkawan dengan teman-teman secara keseluruhan. Dan near toleransi, harus toleransi. Tentunya tadi itu ada titipan harapan dari para NGO yang tentunya sudah menyuarakan dan juga berdedikasi atas, kita sebutnya, kasus yang tentunya masih ada di Sulawesi Selatan, dan tentunya kita berharap dari kasus yang ada tentu menjadi pembelajaran juga bagi kita semua, apalagi tidak menyudutkan korban, dan yang paling penting adalah menyuarakan keadilan untuk korban, itu yang paling penting. Terima kasih. Terima kasih juga Tribun. Terima kasih Tribunner, terima kasih juga Tribun Timur. Iya, baik, terima kasih juga karena informasi hari ini sungguh sangat membuka wawasan kita. Pastinya saya berharap juga akan dirasakan oleh Tribuners yang sedang menyaksikan kita, dan pastinya sehat selalu, Kak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini setia menyaksikan program Bincang Komunitas. Besar harapan dari narasumber juga agar apa yang sudah disampaikan bisa menjadi implementasi dalam kehidupan sehari-hari, dan perlu dihindarilah kekerasan seksual dan kekerasan lainnya, kita perlu hindari secara bersama. Akhir kata, saya Fiorina Jiretno mewakili Kak Ji dan juga Kak Pino pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.